Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafana shalihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillahi jami'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil khalqi jam'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, para alim ulama, para asatidzah, para sesepuh bini sepuh seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa aktivitas kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah tauladan kita, contoh kita. Maka sebagai bukti kita kecintaan kita kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan menambah amal kita setelah kita melaksanakan sholat subuh kita dengan berjamaah, yaitu untuk menginginkan ilmu yang manfaat, yang tentunya bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkait ayat
yang saya baca tadi surah Al-Insan ayat yang ke-9. Jadi di sini ada 9 dan 8. 9 ayat ini berkaitan dengan ikhlas. Jadi ibu bapak kita harus tahu apa itu tanda-tandanya ikhlas. Untuk apa kita mengetahui? Ya untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah amalan saya itu sudah ikhlas atau belum? Ya, bukan untuk mengetahui orang lain, karena ikhlas itu letaknya di dalam hati. Gak ada yang tahu selain dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tahu tanda-tandanya, nah, insya Allah kalau ternyata saya itu belum ikhlas, kita berusaha untuk ikhlas. Karena ikhlas itu mudah diucapkan, tapi prakteknya ya gak gampang ikhlas. Maka saya sebutkan di sini ada tentang tanda-tanda ikhlas. Nanti kalau kita sudah tahu tanda-tanda ikhlas, kita tahu buah manisnya ikhlas. Buah manisnya ikhlas. Hadirin adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tandanya ikhlas itu diantaranya adalah konsisten di dalam setiap keadaan. Ini merupakan ciri orang yang ikhlas itu adalah konsisten dalam keadaan. Setiap keadaan dia beribadah secara konsisten. Di masjid juga seperti itu, di rumah juga sama. Ini menjadi ciri. Bukan ketika di masjid dilihat orang, oh takbirnya panjang, Allahu Akbar, dilihat di rumah buru-buru ya berarti. Jadi kalau orang itu ikhlas konsisten, di rumah juga seperti itu, ya, di masjid pun juga seperti itu. Dilihat orang juga sama, gak dilihat orang juga sama juga. Bukan ketika dilihat orang dia dilama-lamain, ketika gak ada orang buru-buru. Yang aneh lagi apa? Gak ada orang akhirnya gak diterusin lagi. Maka ada orang juga lihat gak jadi diterusin. Maka dari itu orang yang ikhlas itu akan senantiasa konsisten di dalam beribadah, mau di rumah, mau di masjid, di mana pun dia konsisten, terus menerus dia jaga terus. Itu membuktikan bahwa amalan itu memang apa? Murni. Ikhlas yang maknanya murni, suci, murni, bersih. Murni apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ikhlas itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dimanapun dia berada akan senantiasa yaitu melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilakukan itu murni hanya untuk Allah. Itulah orang yang disebut dengan ikhlas tadi. Maka kita punya masjid, alhamdulillah namanya Masjid Al-Ikhlas. Ya, kita punya masjid Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan semua yang masuk di masjid ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, bukan karena hawa nafsu kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ikhlas murni karena Allah. Jadi tandanya yang pertama, orang yang ikhlas adalah konsisten dalam setiap keadaan. Jadi kaitannya apa? Dan tentunya dalam ibadah kita yang konsisten. Lalu apa ciri yang kedua? Orang yang ikhlas dia adalah orang yang hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau ada bahasa yang kadang orang enak acuh terhadap orang. Jadi kalau dia
berbuat sesuatu harapannya bukan untuk orang, tapi hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak dia berharap kepada manusia, hanya mengharap kepada orang lain. Maka ketika dia sholat mau dilihat orang nggak dilihat sama saja, atau dia mungkin bersedekah dilihat orang atau tidak dilihat orang sama juga seperti itu. Jadi orang yang ikhlas itu yaitu hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapannya hanya kepada Allah, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan tadi ayat ini tadi Allah firmankan di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi sesungguhnya kami itu memberi makan kepada kalian. Siapa ini? Orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang ditawan itu karena apa? Liwajhillah, karena wajah Allah. Maksudnya apa? Karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi makan. Maka termasuk sedekah, termasuk terbaik itu memberi makan. Disebutkan banyak di dalam Al-Quran. Kita kalau contoh kadang-kadang ada amalan yang tidak kita kerjakan, biasanya apa itu? Damnya, kafaratnya, dia tidak memberi makan orang miskin. Orang yang gak kuat puasa, biasanya apa itu gak kuat puasa? Makanya biasanya kalau orang sudah sepuh nggak bisa puasa, maka apa? Bayar fidyah, sama juga memberi makan orang miskin. Kena dam ini, potong kambing terkait dengan makan. Maka Allah juga firmankan di sini, wa yut'imuna ta'am. Jadi mereka itu memberikan makan kepada siapa yang diberi makan? Ala hubi, makanan yang diberikan juga makanan yang disukainya. Ala hubi, kepada siapa? Miskinan, orang-orang miskin, ya. Wa yatiman, dan anak-anak yatim. Wa asiro, orang-orang yang ditawan. Ini luar biasanya Islam, ajaran Islam. Jadi kalau punya tawanan, disuruh apa? Punya tawanan, disuruh memuliakan juga kita punya tawanan. Jadi tawanan itu bukan disiksa, bukan. Justru di dalam Islam, kalau punya tawanan dimuliakan malah. Punya tawanan malah dimuliakan. Disebutkan di sini, memberi makan yang disukainya terhadap siapa? Termasuk para tawanan. Itu ibadah Islam. Maka dulu di zaman Rasulullah, para tawanan-tawanan itu akhirnya masuk Islam. Tawanan akhirnya masuk Islam karena diperlakukan dengan baik. Itulah sebetulnya ajaran Islam itu. Jadi kalau punya tawanan, justru apa? Tawanan itu dia perhatikan, seperti memperhatikan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Maka wa'asir, jadi makanannya pun yang dikasih makan apa? Makanan yang disukai juga. Nah, ini luar biasanya Islam. Sehingga orang-orang yang kafir saat itu di zaman Rasulullah, yang membenci Rasulullah, membenci Islam, tahu ternyata tentang akhlak orang Islam, bagaimana cara memperlakukan tawanan, maka akhirnya banyak tawanan itu yang akhirnya masuk Islam. Maka di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita itu beramal, berinfak, yaitu memberi makan, yaitu pada anak-anak yatim, orang-orang
orang miskin dan para tawanan. Terus memberinya lagi, innama nu'imukum liwajhillah. Jadi sebetulnya kami itu memberi kalian makan dari liwajhillah. Liwajhillah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu kalau memberinya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, la nuridu minkum jazaa. Gak ada yang namanya ingin dibalas. Ini ayatnya, jaza, gak ingin balasan. Kalau orang memberi kok ingin dibalas, berarti belum ikhlas. Saya mau memberi nanti apa? Biar nanti saya dibalas. Jadi berarti apa itu? Dia pengen memberi, tapi pengen dapat balasan. Apalagi terus balasannya pengen lebih banyak. Lebih jelas lagi. Makanya kalau disebutkan orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia memberinya karena Allah, tidak ada harapan keinginan dibalas. Bahkan wala syukur, ucapan terima kasih saja tidak diinginkan. Maka saya sebutkan tadi acuh tadi, sudah kasih ya sudah selesai. Udah ngasih sudah selesai. Karena kadang-kadang ada orang yang memberi kepada orang lain, mungkin yang diberi orang miskin atau anak yatim, dia sambil ngomong sudah diberi nggak terima kasih, dan diberi tidak terima kasih. Malah kadang-kadang, oh saya ikhlas kok, saya ikhlas, oh ikhlas kok diomongin. Ikhlas itu kan di hati. Atau seorang tadi dia sudah tak kasih tapi nggak baik sama saya, berarti apa? Ingin dibalas. Kalau orang benar-benar ikhlas karena Allah, pengen balasan juga enggak, bahkan ucapan terima kasih saja tidak. Ucapan terima kasih saja tidak. Inilah orang yang disebut dengan ikhlas adalah murni karena Allah. Maka benar-benar liwajhillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang itu kalau ikhlas, amalannya tidak ingin dilihat oleh orang lain. Apa bahasanya? Tidak ingin dipamerkan kepada orang lain. Gak pamer, gak riak. Tidak pamer. Dia berbuat sesuatu, dia gak ingin dilihat orang, gak ingin dipamerkan orang juga tidak ingin. Itu termasuk cirinya ikhlas. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak riak, tidak ingin dilihat oleh orang lain, tidak riak. Maka kalau ada orang yang mereka itu beramal, beribadah, terus dia berbuat riak, maka apa kata Rasulullah? Idhabu ila ma kuntum turakuna fit dunia. Jadi kalau ada orang berbuat sesuatu itu riak, maka dia apa? Disuruh pergi terhadap orang yang diriakinya. Dia pamernya kepada siapa? Oh silakan tuh, minta pahala pada yang orang yang kamu pamerin. Apakah orang bisa memberikan pahala? Dia punya kebaikan, ceritain kebaikan itu kepada orang lain. Ya sudah, minta sana pahala. Diceritain kepada orang lain. Itu juga bukti itu bahwa dia sebetulnya tidak ikhlas. Maka kalau kita berbuat kebaikan, kalau memang itu khawatir riak, maka lebih baik tentunya disimpan, dirahasiakan. Nanti bukan berarti semua amal juga boleh diperlihatkan. Ada juga yang amal justru malah harus ditampakkan. Kita mulai dari sini dulu, tanda-tandanya dulu, sehingga kita nanti akan memahami amalan-amalan apa saja yang dianjurkan justru ditambahkan.
Ada amalan yang harus justru dirahasiakan. Ada amalan yang fleksibel, bisa ditambahkan, bisa dirahasiakan. Jadi semuanya yang intinya apa? Itu ikhlas karena Allah. Mau yang ditambahkan juga ikhlas, yang dirahasiakan juga ikhlas. Maka saya sebut tadi tanda-tandanya orang yang ikhlas. Jadi tanda-tanda orang yang ikhlas itu konsisten dalam setiap keadaan. Yang kedua, senantiasa mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yaitu tidak pamer, tidak ingin dilihat atau tidak dinampakkan kepada orang lain. Ini adalah termasuk tanda. Maka mudah-mudahan kalau kita beramal, insya Allah konsisten, sebagaimana insya Allah minimal 3 ini ada dalam diri kita, insya Allah kita itu sudah ikhlas di dalam beramal atau beribadah. Kenapa demikian? Karena buahnya ikhlas itu luar biasa. Buah orang yang berbuat ikhlas itu luar biasa. Apa buahnya orang yang ikhlas? Tentunya buahnya orang yang ikhlas itu amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan menerima amalan seseorang kecuali apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha la yaqbalu minal amal in kana lahu khalisan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan seseorang yang beramal kecuali amal tadi dilakukan dengan apa? Khalisan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sering kita jadikan sebagai dalil ikhlas itu pasti surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Jadi kita ini tidak hanya diperintah untuk ibadah saja. Kita diperintah untuk ibadah, tapi ibadahnya tadi harus mukhlishina lahu-d-din. Ikhlas murni di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila orang itu ikhlas, amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa, buah manis orang yang ikhlas, amalnya semuanya akan diterima oleh Allah. Karena ada riwayat orang itu sudah tahunan dia beribadah, disebutkan walam yuqbal minhu salatu. Sudah tahunan, bahkan disebutkan dalam riwayat itu 60 tahun dia ibadah sholat, namun satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi? Karena tidak ikhlas tadi. Namun gini tuh, jangan kita punya pikiran 60 tahun sudah udah gak sholat sekalian. Bukan seperti itu maksudnya. Ada disebutkan riwayat 60 tahun itu dia kok gak diterima, itu penyebabnya apa? Oh, karena tidak ikhlas. Maka terus kita berusaha, kita menjadi orang yang ketika beramal itu kita berusaha dari ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin semuanya pernah dengar riwayat yang menceritakan hadis Imam Muslim itu disebutkan ya, maaf, ada seorang pelacur yang memberi minum, gara-gara memberi minum diampuni dosanya oleh Allah. Pelacur, kita sebenarnya tahu apa itu kegiatannya pelacur. Kalau sudah pelacur itu ya kegiatannya ya seperti itu, zina, namanya pelacur. Dia kasih minum, yang dikasih minum memangnya santri yang dikasih minum? Bukan. Yang dikasih minum, maaf, anjing. Ngasih minumnya pakai apa? Pakai cangkir, gelas keramik, pakai sepatu yang dipakai, dicopot.
lihat anjing kehausan, dia bernafas sengal-sengal seperti anjing yang mau mati itu kehausan, dia langsung refleks copot sepatunya, sepatu untuk ngambil air. Kalau kira-kira sepatu itu kalau buat ngambil air bau ya? Kira-kira ya Allah, sepatu buat ngambil air. Airnya air apa? Air sumur, air mentah. Habis itu apa? Yang diberi minum bukan manusia, anjing. Yang dikasih minum adalah anjing. Karena keikhlasannya pelacur ini, maka apa? Diampunilah dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buah manis orang yang ikhlas itu apa? Amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Amalan itu sepele kecil. Rubah amal shaghirin, berapa banyak amal itu yang kecil, yu'adzimullah, tapi apa? Dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Niatnya tadi. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kasih minum, yang dikasih minum anjing. Berarti ini membuktikan perbuatannya tadi memang apa? Tidak ingin dibalas dan tidak punya keinginan ucapan terima kasih. Ada orang yang ngasih minum anjing terus dia mengucapkan terima kasih anjing, dan malah takut. Malah kadang-kadang kalau orang tolong anjing itu bukan malah dibalas yang baik, malah digigit. Jadi apa? Dia berarti yang murni yang dilakukan hanya untuk Allah. Lihat anjing kehausan, dengan refleks yang copot itu sepatunya untuk mengambil air, yaitu untuk memberi minum anjing yang kehausan. Amalan itu sepele kecil, tapi karena tadi ikhlas, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibu bapak beramal tidak seperti itu. Amal kita Masya Allah, memberi minum orang lain, memberi makan orang lain, memberikan mungkin kesempatan terhadap orang lain, maka tentunya ini jauh lebih besar lagi, tentunya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi buah manisnya dari hal-hal yang biasa, apabila kita niatkan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang biasa tadi akan menjadi mempunyai nilai pahala. Apa itu perbuatan yang biasa-biasa saja atau sering kita sebut mubah? Perbuatan yang mubah, yang bagian yang mubah, ya kayak makan, minum, itu mubah. Kepada enggak makan, minum, apalagi mungkin bapak ibu biasa dari Sabtu, Ahad itu senang goes. Ini juga sama dengan perbuatan biasa. Tapi karena tadi saya makan itu biar saya itu sehat, nanti ibadah saya itu bisa ringan. Yang seperti ini menjadi juga amalan yang berpahala. Saya minum, ini minum buat apa tadi? Biar suara saya kalau saya baca Al-Quran tidak serak. Untuk ibadah. Maka apa? Amalan-amalan yang biasa akan bisa mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasanya apabila kita ikhlas. Buah manisnya luar biasa. Amalnya akan diterima oleh Allah, bisa menghapuskan dosa,
dan juga amalan-amalan yang biasa pun akan juga diberikan balasan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah manisnya. Lalu apa saja jenis amalan itu? Apakah semua amalan itu nggak boleh dirahasiakan? Ya, amalan itu ada 3 jenis. Ya. Ada amalan yang dianjurkan dirahasiakan. Dianjurkan itu berarti maksudnya apa? Boleh juga ditampakkan. Jadi ada 3 jenis amalan. Satu, dianjurkan untuk dirahasiakan. Yang kedua, dianjurkan untuk dinampakkan. Dan yang ketiga tentunya fleksibel, bisa dinampakkan atau dirahasiakan. Inilah jenis amalan yang sering kita lakukan setiap hari. Masih seperti itu. Ada yang dirahasiakan, dianjurkan. Apa amalan yang dianjurkan untuk dirahasiakan? Contohnya kayak sholat malam. Sholat tahajud itu ya, afdolnya dirahasiakan. Makanya Rasulullah itu kalau sholat tahajud di mana? Di rumah. Di rumahnya di ruang tamu? Bukan. Apa di teras rumah? Bukan. Di mana? Di kamar. Rasulullah SAW itu gak punya kayak kita rumah, ya Allah, punya musola. Kalau sholat gimana? Itu ada musola di sini. Di rumahnya kita itu keren. Rumahnya ada tempat sholat sendiri. Rasulullah itu gak punya tempat sholat sendiri di rumahnya kan? Sholatnya apa? Dia di kamar itu. Makanya sering banyak hadis-hadis yang menceritakan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat malam, Siti Aisyah tidur di sebelahnya. Kadang-kadang apa? Kakinya tadi menjulur di depan apa? Sholat Rasulullah SAW cerita seperti itu. Ini membuktikan bahwa Nabi sholatnya apa? Ya di kamar itu kan sholat malam. Di kamarnya itu sholat malam. Maka sholat malam itu dianjurkan untuk dirahasiakan. Ya, sholat malam dirahasiakan. Jadi bukan berarti dirahasiakan itu nggak boleh dinampakkan, boleh juga. Kalau untuk keteladanan, oh ini bagus saya nampakkan. Bisa jadi apa? Untuk anak cucunya. Maka kadang-kadang juga dinampakkan. Untuk apa tadi? Untuk biar dicontoh. Nanti kalau semua orang tua gak pernah sholat tahajud, anak cucunya semoga pernah lihat, nanti akan ngomongin, yang tuh gak pernah tahajud kalau malam. Kan gitu. Maka apa? Memang dianjurkannya untuk dirahasiakan. Tapi untuk dinampakkan boleh, asal tujuannya tadi manfaatnya lebih besar. Oh biar dicontoh. Kadang-kadang kita itu kalau pas Ramadan kan sholat tahajudnya di masjid. Qiyamul Lail ada itu sebenarnya tadi itu tujuan kita di situ. Ya, karena kadang-kadang kalau sholat tahajud sendirian di rumah kadang-kadang malas bisa juga. Jadi kadang-kadang untuk kita tampakkan, ya, untuk biar apa? Biar dicontoh juga. Nah, jadi amalan itu ada yang harus dirahasiakan, ada yang harus ditampakkan. Ya dirahasiakan tentunya termasuk sholat tahajud, sholat malam, amalan sunnah dianjurkan, ya bukan disebutkan wajib, tidak dianjurkan. Jadi kalau kita sebenarnya aman untuk dirahasiakan, dirahasiakan. Jangan kadang-kadang jam 2:30 dia tahajud, terus kasih tahu yang lain. Saya lagi tahajud ini loh. Sampai tidak bangun dari dulu, malah diposting malah ya. Maka anjurannya untuk dirahasiakan. Termasuk apa yang harus dirahasiakan? Khusyuk.
ibu bapak khusyuk. Itu dianjurkan juga untuk dirahasiakan. Ya. Di zaman Sayyidina Umar pernah menegur orang yang sholat mengangkat tangan tinggi-tinggi dan pada Allah pernah gitu. Malah itu menurut saya malah salah itu. Allah itu Allah bukan pakai hak. Kok jadi Allah? Jadi hak itu deh. Allah. Ketika ada orang seperti itu dipanggil oleh Sayyidina Umar, ya hada al-khusyu hauna falaisa hauna. Hei sini. Hei sini. Khusyuk itu hauna berada di sini, bukan berada di pundaknya. Allah. Dia angkat tinggi tangannya. Maka kita boleh. Ini maka dari itu khusyuk itu disembunyikan, dirahasiakan. Jangan dinampak-nampakkan. Berarti kalau dia makan dia jadi apa nih? Biar saya dianggap khusyuk. Ya Allah, takbirnya panjang. Allahu Akbar. Dengan suaranya bagus, takbirnya di wajah. Jadi khusyuk itu juga dianjurkan untuk dirahasiakan. Kadang orang khusyuk seperti apa sholat sambil marah-marah. Dikiranya kalau sholat marah-marah itu dari khusyuk. Khusyuk itu letaknya di hati. Letaknya di hati khusyuk. Makanya maaf ibu bapak kalau kita sholat, apalagi sholat berjamaah, di samping kita ada kawan kita jamaah, usahakan apa? Lafal kita itu usahakan jangan didengar oleh sebelah kita, mengganggu. Apalagi sholat yaksil, sholat yaksil, merasa hafalannya banyak, ketika Allah berwala-wala kami dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ataka hati suruh syah. Sebenarnya baca surat Al-Kafirun. Akhirnya sebelah Al-Kafirun juga apa-apa itu terus. Makanya jangan dinampakkan. Itu namanya apa? Mengganggu juga itu. Jadi cukup dirinya sendiri. Maka saya sebutkan yang namanya rukun qauliyah itu minimal lidahnya digerak. Lidahnya ini gerak. Kalau ingin agak disuarakan cukup untuk dirinya sendiri. Jangan sampai terus kita lafal-lafal kita itu didengar oleh sebelah kita. Akan mengganggu itu. Apalagi kalau imam itu suaranya agak keras sedikit kan, semuanya terdengar semuanya. Kalau pakai suara pas asar atau zuhur, pasti dengar itu ada mimnya semuanya ada mimnya. Maka usahakanlah dirahasiakan. Khusyuk itu dirahasiakan. Ini antara. Jadi salat malam dianjurkan dirahasiakan. Ya, khusyuk dianjurkan dirahasiakan. Ada juga amalan yang justru dianjurkan untuk dinampakkan. Apa itu amalan yang dinampakkan? Dianjurkan dinampakkan. Ibadah-ibadah wajib. Sholat 5 waktu itu dianjurkan untuk dinampakkan. Dinampakkan sholat 5 waktu. Makanya apa? Afdalnya dikerjakan di dalam masjid. Afdalnya dilaksanakan di masjid. Walaupun khusus bapak-bapak itu sholat 5 waktu itu afdal dikerjakan di masjid. Afdalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nampakkan itu semua. Dianjurkan dinampakkan. Jangan salah, nanti sholat wajib dirahasiakan.
Akhirnya punya anak cucu di rumah itu nggak pernah tahu bapak ibunya sholat. Kok nggak pernah sholat bahaya. Maka tadi itu, jadi ada yang dianjurkan dirasa, memang ada yang dianjurkan untuk dinampakkan. Jadi ibadah-ibadah yang wajib itu dianjurkan untuk dinampakkan. Kenapa? Biar tahu kalau ada orang yang belum melaksanakannya, lihat kita melaksanakan ibadah yang diwajibkan tadi, maka ia tergerak hatinya. Oh iya, saya tadi juga belum sholat zuhur. Maka dinampakkan sholat jamaah itu dinampakkan. Sholat jamaah di waktu dinampakkan. Untuk apa? Termasuk untuk syiar. Bagaimana nanti saya nggak bisa khusyuk? Kembali lagi, khusyuk itu letaknya di hati. Ya ketika ini memang anjurannya sudah dinampakkan, ya kita berarti apa? Hati-hati. Jangan terus sholat berangkat ke masjid terus tadi itu ada niat yang lain. Ya kembali lagi ujian juga terlibat. Yang intinya tetap dia harus ikhlas. Berarti harus ditata hatinya benar-benar ketika kita jamaah di masjid. Bukan ingin mungkin dilihat orang, bukan ingin terus pengen jauh apa ini biar dianggap orang yang rajin, tidak. Tapi benar-benar tadi semuanya ikhlas tadi. Tapi apa? Anjuran untuk dinampakkan, nampak dia. Termasuk apalagi sholatnya harus dinampakkan. Sholat Jumat nampak dinampakkan. Sholat Jumat, apalagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Makanya disunahkan sholat Idul Fitri di tanah lapang. Kalau kita itu kan banyak masjid, akhirnya banyak yang di masjid. Maka lapangan-lapangan yang dipakai itu harus sholat Idul Fitri itu Adha. Memang apa? Itu untuk syiar, untuk syiar. Maka nampakkan, dianjurkan untuk dinampakkan. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha. Jadi ada amalan yang dianjurkan untuk dirahasiakan, ada amalan yang untuk dianjurkan dinampakkan. Ada juga amalan yang fleksibel. Oh ini perlu dinampakkan, atau mungkin lebih bagus dirahasiakan. Termasuk apa? Sodakoh sunnah. Sodakoh sunnah itu apa? Bisa dirahasiakan, bisa dinampakkan juga. Maka di dalam Al-Quran tadi cara berinfak itu ada 4. Langsung di ayatnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya dari bil-laili di waktu malam, wan nahari di waktu siang, sirran sirri rahasia, wa alaniyah juga terang-terangan. Jadi ada 3 langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Jadi ada yang sir, ada yang terang-terangan di waktu malam, bisa di waktu siang. Maka kalau kita ingin mengambil berkah daripada ayat ini, kita seumpama mempunyai duit dari 100.000, saya berinfak nih 100.000. Nah, gila empat. Malam hari 25.000, siang hari 25.000, ya. Sirri 25.000, ya. Terang-terangan 25.000. Nah, gitu. Kenapa? Namanya apa? Mengambil ibrah daripada Al-Quran. Karena ada ayat, dan sahabat juga senang seperti ini. Ketika ada ayat turun, maka dia berusaha untuk mengamalkan itu. Maka kita berinfak bisa malam, bisa siang, bisa sirri, bisa terang-terangan.
Yang intinya keempat-empatnya harus didasari apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu punya cucu mungkin masih kecil, dibawa jalan-jalan, lihat orang seperti dia, Allah, orang ini seperti membutuhkan sesuatu yang miskin. Terus ibu memberikan sesuatu tadi, dilihat oleh anak cucunya. Jadi perlu sekali untuk keteladanan yang seperti ini. Biar apa nanti dicontoh oleh anak cucunya. Lihat orang yang sepertinya kekurangan, langsung dia simpati kan. Kalau mungkin tradisi kita kan, kalau kita biasanya datengin saudara kita atau paman-paman kita, juga dilakukan di bulan Lebaran. Biasanya apa? Kita sambil bawa tentengan. Ke saudara tua bawa tentengan, ke paman bawa tentengan. Siapa yang suruh ngasihkan biasanya? Anak kita suruh bawa. Tentengannya tadi yang di mobil ambil buat paman itu kan. Semua itu. Kita punya paman cucu itu siapa itu? Itu luar biasa keteladanan. Akhirnya apa? Nanti ingat terus itu. Dulu bapak saya kalau ke rumah paman kan, itu pasti apa? Bawa tentengan. Makanya apa? Bagus sekali untuk keteladanan. Ya, keteladanan. Jadi bisa dirahasiakan, bisa juga dinampakkan. Senang berbagi dinampakkan. Tapi kalau nggak pernah nampak sama sekali, pasti nanti apa? Anak cucu dia ngomong, oh mama itu pelit. Apa itu? Oh pelit tuh. Kenapa? Perlu dinampakkan. Bagi-bagi duit semua kepada ponakan. Nampakkan itu. Karena Masya Allah itu senantiasa teringat terus. Seperti saya selalu kecil dulu, kalau dikasih duit sama paman, senang. Makanya apa itu? Itu keteladanan. Sehingga terus kita nanti akan niru terus, akan niru. Itu makanya amal itu bisa dilakukan dengan ditampakkan, bisa dirahasiakan, termasuk amalan-amalan yang sunnah tadi, termasuk contoh sedekah. Contoh sedekah. Jadi kembali lagi semua amalan tadi semuanya harus didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan mulai dari tandanya jual manisnya orang ikhlas, jenis amalan yang harus dirahasiakan, dinampakkan, dan bisa jadi fleksibel. Dan untuk apa? Agar kita itu amalan kita itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua amalan tadi bisa untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena perintahnya Allah kita hidup itu di surga senantiasa meraih maghfirahnya Allah, meraih ampunannya Allah. Maghfirah, nah kita jelaskan ya, lalu ada maghfirah, tidak tutup. Bahwa yang firu kita ingin ditutupi. Yang apa yang ditutupi? Yang buruk-buruk kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang disebutkan apa? Ahsani takwim, sebaik-baik makhluk mulia kita. Kenapa? Karena keburukan-keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah tentunya pentingnya ikhlas, karena orang yang ikhlas akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaatnya. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranus Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.